Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Jika teman-teman tertarik dengan videonya, tonton sampai habis ya. Di video kali ini aku akan sharing ke kalian semua dan berbagi pengalaman ataupun hal-hal yang semestinya tidak dilakukan saat belajar SBMPTN ataupun saat kita belajar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau yang penasaran sama videonya, stay tune terus ya. Kesalahan yang pertama yaitu umumnya dilakukan oleh orang-orang yaitu tidak mengimbangi belajar pada beberapa materi pelajaran. Terkadang orang-orang tuh hanya fokus pada satu materi saja. Misalnya dia hanya belajar TPS aja. Dalam beberapa bulan dia hanya pelajarin itu, sedangkan materi untuk SBMPTN itu banyak. Ada TPS juga, ada TKA dan lain-lain. Nah, di sini untuk lebih mudahnya supaya kalian tidak melakukan kesalahan tersebut, kalian tuh harus memetakan terlebih dahulu beberapa materi apa aja sih yang harus dipelajari. Namanya pada bulan ini kalian itu belajar khusus untuk TPS saja. Kemudian bulan selanjutnya itu kalian bisa belajar khusus TKA. Tapi lebih baik lagi jika kalian itu belajarnya di yang mudah dulu ya, yang mudah dipahamin, baru menuju yang ke sulit. Pada intinya, teman-teman harus pintar-pintar membuat strategi belajar masing-masing. Dan jangan hanya untuk belajar pada satu materi, tapi pelajarilah semua dengan bertahap. Yang kedua, yaitu jangan terlalu banyak mencatat. Boleh sih memang kita itu mencatat materi, terus ngebuat yang bagus-bagus, tapi coba dilihat lagi kalau misalnya kalian mencatat itu apakah kalian pelajari atau tidak. Rata-rata orang yang sudah banyak mencatat kan capek ya, terus kalian jadi males gitu mau ngebaca dan mempelajari materinya. Kalau misalnya kalian mau ingin mencatat materi ataupun ngerangkum sebuah materi itu boleh, tapi yang simple aja, yang cepat dan bisa kalian mudah untuk dipahamin. Disclaimer juga bahwa mencatat itu tidak salah, asalkan kalian setelah mencatat itu dipelajarin. Karena banyak bener ya tuh teman-teman yang mengeluhkan bahwa karena kebanyakan nyatet Kak, terus nggak aku pelajarin, udahlah aku senengnya nyatet aja, terus aku share, udah itu nggak aku pelajarin lagi. Nah itu salah, asalkan kalau misalnya kalian tuh yang benernya adalah mencatat terus langsung dipelajarin. Ini sesuai juga, harus disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Ketiga ini berkaitan dengan saat kalian memilih jurusan ataupun program studi di PTN. Ini tuh harus kalian memahami diri kalian sendiri, kalian itu passion ataupun minatnya tuh di bidang studi apa, di program studi apa. Karena kan kalau misalnya kita tuh ya menjalankan suatu perkuliahan saat nanti kalian tuh sekolah di perguruan tinggi, itu tuh kalian banyak banget menemukan hal-hal yang aduh kenapa ya kok masuk di jurusan ini, kayaknya salah banget deh. Nah itu tuh jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar dari sekarang itu tentuin dulu passion kamu di mana, terus cari deh, pahamin diri kamu sendiri itu lebih cocoknya di bidang apa untuk ke depannya. Nah, kalau misalnya kita tahu nih, kita tuh lebih senangnya di misalnya tentang ngegambar ataupun bisa ngedesain dan lain sebagainya, itu kan lebih justru malah yang kita senangin. Jadi saat perkuliahan itu kita makin enjoy dan kita juga semakin senang ngejalanin aktivitas di perkuliahan. Yang terakhir adalah ini umumnya ya teman-teman, mungkin kalau misalnya belajar itu malu untuk bertanya sama temennya yang lebih bisa pada pelajaran ataupun materi SBMPTN. Jadi mereka karena malu bertanya, jadi mereka nggak tahu tuh untuk ngebahas soal-soalnya, padahal teman kalian tuh sendiri bisa. Jadi jangan malu bertanya untuk teman kalian, untuk bertanya ke teman kalian. Manfaatkan sumber belajar apapun, baik itu teman kalian sendiri, terus dari internet, dan sumber belajar yang lain untuk kalian bisa belajar SBMPTN. Jangan malu juga untuk bertanya, misalnya kalian ikut bimbel, online ataupun offline, itu terserah ya. Kalian tuh jangan lupa, misalnya kalian tuh nggak tahu ya, misalnya kalian udah belajar
ataupun latihan soal nomor sekian, terus kalian nggak tahu penyelesaian gimana dan malu untuk bertanya sama tutor kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu tuh langsung aja tanya, karena itu tuh lebih mempermudah kita dalam belajar. Kalau misalnya tahu, tanya ya. Terakhir, tambahan sedikit dari aku, kalau misalnya kalian belajar apapun itu, terutama ini terkhusus untuk SBMPTN ataupun ujian mandiri, itu pelajarilah sedikit demi sedikit. Jangan langsung semuanya kalian pelajarin, tapi nggak tahu, taunya materi ini ketinggalan lah, terus ada yang belum dipelajarin lah. Jadi dicicil aja dari yang mudah ke yang tersulit. Dan juga buat grup belajar apapun itu ya untuk teman kalian, sering-sering untuk berdiskusi soal-soal bareng teman kalian ataupun tutor di bimbel kalian sendiri ya. Terima kasih telah menonton video aku, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan jangan sampai melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan seperti yang aku bahas tadi ya. See you next video, dadah!